Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, sekarang karena kalian sudah mengerjakan 1, 2, sampai 1, 4, nah kita akan langsung bahas ya, 1, 2, sampai 1, 4, tapi seperti biasa, sebelum kita bahas, saya akan review sekilas tentang materinya. Ya. Jadi, kita masuk ke bab 1, 2. Di bab 1, 2 ini, pengkajian mendalam tentang limit. Jadi ini secara aljabarnya ya. Secara aljabarnya. Misalkan gini, kalau kalian punya fungsi fx 3x kuadrat, fungsinya seperti ini. Terus ada pertanyaan, seberapa dekat x kedua, ini kan 2 ya, seberapa dekat x kedua supaya fx-nya dekat ke 12, supaya fx-nya dekat ke 12 kita di sini, tapi paling jauh jaraknya 0,05. Jadi maksud pertanyaan ini adalah x-nya itu harus seberapa intervalnya di sekitar 2, sedemikian sehingga fx-nya itu di sekitar 12, tapi paling jauh jaraknya 0,05. Tahu ya maksudnya ya. Nah, kalau nggak tahu, coba perhatikan berikutnya. Jadi, kalau fx pengennya dekat ke 12, nah, tapi paling jauh berjarak 0,05, berarti artinya yang terjauh yaitu 12,05 dan yang terjauh di batas bawah 11,95. 11,95 ke 12 kan jaraknya 0,05 ya. Terus 12,05 ke 12 jaraknya juga 0,05. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah y itu harus di antara fx itu harus di antara 11,95 sampai 12,05. Nah, yang ditanya kan x-nya kan? X-nya harus berapa nih? Kedua. Gitu kan? Jadi fx-nya itu harus kurang dari fx-nya itu harus di antara 11,95 sampai 12,05. Ya, angka ini dapat dari mana? Dari sini tadi ya. Supaya jaraknya paling jauh berjarak 0,05. Nah, sekarang kita cari nih x-nya. X-nya harus berjarak berapa kedua? Ya, kita lihat fungsinya. Fungsinya tadi kan y sama dengan 3x kuadrat ya. Y sama dengan 3x kuadrat. Oh, ini salah ya. Kalau y sama dengan 3x kuadrat berarti y sama dengan 3x kuadrat berarti y per 3 sama dengan x kuadrat. Berarti x-nya sama dengan y per 3 di akar. Nah, tapi ininya benar. Jadi x sama dengan akar y per 3. Gitu kan? Nah, ya udah tinggal dimasukkan y-nya. Y kan sama dengan fx ya. Y kan sama dengan fx. Berarti y ini masukkan ke sini. Y ini juga dimasukkan ke sini. Ya. Nah, udah. Jadi y-nya ini agar fx-nya di antara e dan ini, karena x-nya dengan ini, maka x-nya itu harus berada di interval ini. Nah, 11,9 masukkan ke sini per 3, 12,05 masukkan sini per 3. Ini kalau dihitung sekitar ini. Jadi x-nya itu harus di antara 1,99583 sampai 2,0416. Nah, kira-kira di sini. Ini adalah 1,99583, yang ini adalah 2,00416. Nah, jadi supaya fx-nya itu dekat dengan 12, paling jauh jaraknya 0,05, maka x-nya itu harus di antara ini sama ini. Gitu ya. Nah, jadi x-nya harus berada di interval itu. Nah, sekarang coba lihat nih, 2,0416 itu kan diperoleh dari sini, berarti yang ini ya. Nah, itu lebih dekat kedua, ya lebih dekat kedua daripada ini kan. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 0,0416 dari 2. Ini ke sini jaraknya itu 0,0416. Dari mana ya? Dari ini dikurangi 2. Ya. Ini kan sama dengan 2,00416 dikurangi 2 kan berarti 0,0416. Sehingga kalau x-nya berjarak kurang dari 0,0416 dari 2, kalau x-nya itu jaraknya kurang dari ini, ya, maka fx pasti jaraknya juga kurang dari 0,05. Maka fx ini jaraknya juga pasti kurang dari 0,05. Ya kan? Misalkan x-nya di sini, maka fx-nya pasti ada di sini. Nah, jaraknya kan malah lebih kurang dari kan dari 0,05. Ya. Jadi sekali lagi, maksud soalnya tadi apa sih? Maksud soalnya tentukan x ya seberapa dekat dengan 2 sehingga
fx itu dekat dengan 12 tapi paling jauh jaraknya itu 0,05. Nah, ketemu nih, ini sama ini kan. Ini ke sini 0,05 jaraknya, ini ke sini 0,05 jaraknya. Nah, maka x-nya ketemu ini dan ini. Nah, dari ini dan ini, itu kan yang paling kecil ini kan. Kenapa kok ambil yang paling kecil? Karena kalau yang ambil yang paling besar, misalkan yang sini, ini kan jaraknya lebih besar daripada ini ya. Nanti bisa jadi ke sini dia. Misalkan ini, nah saya taruh sini, nah kan jadi lebih kan. Kalau lebih dia nanti otomatis jarak y-nya lebih dari 0,05, nggak sesuai soal. Makanya di sini yang kita ambil yang lebih dekat kedua. Siapa yang lebih dekat kedua antara ini dan ini? Yang lebih dekat kedua itu ini kan, karena jaraknya lebih kecil. Jarak ini lebih kecil daripada jarak ini. Ya, berapa jarak ini? Jarak ini itu adalah 0,0416. Jadi, kalau x-nya berjarak 0,0416 dari 2, terserah 0,0416 ke sini atau 0,0416 ke sini, maka fx-nya itu pasti akan berjarak kurang dari 0,05. Maka fx-nya pasti berjarak kurang dari 0,05 dari 12. Ya, jadi ini ambil aja nih x-nya di sini, ya kan ini ke sini kan 0,0416 ya jaraknya. Ini jarak dari 2 ke sini kan 0,0416. Kalau kalian ambil lebih kecil lagi di sini, berarti kan jaraknya lebih kecil lagi dari 0,0416 kan. Jadi kalau x-nya berjarak kurang dari 0,0416, misalkan di sini, maka x-nya di sini ini kan lebih kecil dari 0,0416. Maka fx-nya pasti lebih kecil lagi dari 0,05. Maka fx-nya akan berjarak kurang dari 0,05 dari 12. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan jarak x kedua jika kita menginginkan fx dengan 12 jaraknya kurang dari 0,01. Nah, kalau tadi 0,05, sekarang dikecilin lagi nih 0,01. Ya, caranya sama berarti ya. Caranya sama. Nah, terus apa sih tujuannya ini? Tujuannya ini untuk ke definisi presisi limit. Kemarin ada yang WA saya yang tentang epsilon delta. Ya, nah ini ada notasi ini namanya epsilon, ini namanya delta. Saya ajari cara membaca notasi ini. Ini definisi formal dari limit. Jadi limit itu definisi aslinya ini, definisi formalnya. Kalau kemarin kita belajar definisi limit menggunakan intuisi, ya ingat kan? Dengan intuisi, ya pakai intuisi aja. Nah ini ada definisi formalnya. Ini gimana nih bacanya? Bacanya gini. Limit fx untuk x menuju c sama dengan L, jika dan hanya jika, ini karena simbolnya dua arah ya, jika dan hanya jika, untuk setiap, nah kebalik ini bacanya untuk setiap epsilon lebih dari 0, epsilon lebih dari 0 artinya apa? Berarti dia tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh negatif. Berarti artinya epsilonnya harus positif. Ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada, nah ini notasi ini namanya simbol E kebalik ini dibacanya ada. Selalu ada delta yang lebih dari 0, deltanya lebih dari 0 juga. Jadi deltanya juga harus positif. Sedemikian sehingga, hati-hati notasi ini, ya kalau melengkung berarti dibacanya sedemikian sehingga, ini ada implikasi nih. Berarti jika ini, maka ini. Sedemikian sehingga, jika jarak x min c itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka jarak fx min L harus kurang dari epsilon. Ya, nah notasi ini itu kan jarak ya. Jarak x ke c lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka jarak fx ke L harus kurang dari epsilon. Ini definisi formalnya. Nah, ini penjelasannya ya. Limit fx, x menuju sama dengan L. Berarti apa? Berarti untuk setiap epsilon, ini kan untuk setiap ya, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 yang diberikan, betapapun kecilnya, yang tadi ya, 0,05, 0,01, di soal sebelumnya tadi, ya. Jadi epsilon itu adalah pasangannya si Y. Sedangkan delta adalah pasangannya si X, sumbu X. Ya, epsilon itu pasangan sumbu Y, punyanya sumbu Y, delta itu punya sumbu X. Nah, jadi seberapapun epsilon yang diberikan, betapapun kecilnya 0,01, 0,01, pasti akan ada delta yang bersesuaian. Jadi berapapun epsilon yang diberikan di sini, 0,05, 0,01, pasti akan ada delta di sini. Ya. Deltanya menyesuaikan sama ini kan. Kalau ini dirubah 0,01 tentunya ini akan lebih kecil lagi kan. Ya. Ini contoh kasus yang kalau epsilonnya 0,05 kan. Ini ke sini kan jaraknya 0,05, ini ke sini kan jaraknya 0,05. 0,05 ya.
Jadi deltanya ketemunya adalah 0,0416 yang paling kecil. Ya. Nah, kalau epsilonnya diganti 0,01, tentunya ini akan lebih kecil lagi kan? Lebih kecil lagi dan deltanya juga akan berubah lebih kecil lagi dari sebelumnya. Jadi berapapun epsilon, ya, untuk setiap epsilon selalu ada deltanya, ya. Atau bahasa mudahnya, setiap jarak yang diberikan di sumbu y selalu ada jarak yang ditemukan di sumbu x. Ya. Selalu terdapat delta lebih dari 0 yang bersesuaian. Ya, bersesuaian maksudnya bergantung. Delta ini pasti bergantung sama epsilon. Kalau epsilon yang diganti, ya deltanya pasti berganti. Yang bersesuaian sehingga jika x dengan c kurang dari delta, ini maksudnya, ya, jarak x dengan c-nya kurang dari delta, maka jarak fx ke L-nya kurang dari epsilon. Itu maksudnya apa ini? Jika x ke c-nya kurang dari delta, delta kan tadi punya sumbu x ya. Jika x-nya kan di sekitar sini ya, dengan c-nya 2, kurang dari delta, maka fx ke L-nya, ini fx-nya kan di sekitar sini ya, semua ini fx ya, L-nya 12 ya. Nah, fx min L-nya akan kurang dari epsilon. Epsilonnya tadi berapa? 0,005. Gitu. Ya. Nah, kalau bingung tidak apa-apa, kita coba langsung ke praktik ya, supaya lebih mudah dipahami. Beberapa bukti limit, nah ini langsung kita coba ke sini ya. Coba ke sini. Nah, tapi sebelumnya, ini saya tulis dulu, supaya kalian paham. Ada notasi limit fx x menuju c, ya. Sebentar, kan saya rusak. Limit fx x menuju c sama dengan L, ini artinya apa? Artinya jika dan hanya jika, ya, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, selalu ada delta yang lebih dari 0, sedemikian sehingga jika jarak x min c kurang dari delta lebih dari 0, maka jarak fx min L akan kurang dari epsilon. Ya. Nah, sekarang fx min L kurang dari epsilon. Nah, definisi ini dipegang ya. Pegang. Terus kita akan gunakan definisi ini untuk membuktikan limit. Nah, coba kita lihat sini. Nah, ini kita coba bahas nomor genap ya, 246. Nah, ini kan limit fx ya, x menuju c sama dengan L. Ya, tinggal ganti. Ya. Ini kan perintahnya apa? Berikan epsilon definisi epsilon delta untuk setiap pernyataan berikutnya. Udah tinggal ganti ya. Jadi kalau yang ini, kalau di sini berarti limit GU U menuju B sama dengan L, berarti artinya apa? Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya, ada delta yang lebih dari 0, sedemikian sehingga apa? X min U, ya. Oh, U apa? Coba lihat. Ini kan C ya. C-nya itu adalah X menuju C. Berarti ini U menuju B. Berarti ini bukan U ya, tapi apa? X min B. X min B kurang dari delta, maka ini kan fx ya. Nah, di sini apa? GU. Jadi maka GU min L itu kurang dari epsilon. Nah, nah yang B, yang 4 juga sama, 6 juga sama. Ya. Tapi di sini bedanya ada yang 6 ini ada dari positif ya. Nah, kalau positif berarti gimana? Kalau positif ya berarti nanti di sininya sama ya. Coba ada yang di sini beda. Oh ini. Jadi tinggal ini. Nggak ada mutlaknya. Ya. Bedanya nggak ada mutlaknya. Kalau dari satu sisi. Ya. Oke, 246 saya rasa jelas ya. Sekarang apa? Oh, ini yang tadi ya. Fx-nya dikasih tahu x kuadrat
kalian disuruh gambar ya. Di interval ini sampai ini. Oh ya udah, ini intinya sama kayak tadi ya, sama kayak yang di sini. Yang soal ini. Nah, ini soal ini ya. Cuma diganti fungsinya. Fungsinya diganti X kuadrat sama 8/X. Nah, dia minta supaya fx-nya itu dekat dengan 4, tapi berjarak 0,02. Nah, berapa jarak x-nya? Ya, sama berarti ya. Jadi gimana? Fx-nya kita tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat. Mintanya apa? Mintanya Y-nya itu harus seberapa dekat X dengan 2, sedemikian sehingga Y-nya itu berjarak 0,002 dari 4. Nah, kalau 0,02 dari 4, berarti Y-nya harus di mana? Interval mana? Berarti ya 4 ditambah ini, dan 4 dikurangi ini kan? Ya, 4 tambah ini, berarti jadi batas atasnya 4,002, terus yang batas bawahnya, berarti 4 dikurangi 0,002. Berapa tuh? 4 dikurangi 0,02 berapa? 998. 3,98. Kok di situ? (3,998). Nah, jadi Y-nya harus di interval ini sama ini. Supaya dekat ke 4 dan jaraknya itu 0,002. Nah, sekarang berapa nih X-nya? Ya tinggal dibalik ya. Berarti karena Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, berarti akar Y sama dengan X. Ya udah tinggal dimasukkan. Berarti X-nya itu sama dengan akar Y. Jadi kalau mau nyari X, nah Y-nya tadi kan ini, berarti akar 4,002 di sini 3,998. Nah, berarti X-nya harus di interval ini. Ya. Nah, jawabanmu harus berubah ini. Berarti jika X, maka X oke. Nah, sekarang kita cari nih. Ini sama ini lebih dekat mana? Ke 2. Nah, kayak tadi kan. 3,998 kalau di akar berapa? 3,998. Ini sekitar 1,999. Yang ini 4,002. Ini sekitar 2,0004. Ada 4, kita harus sama digitnya ya. Digit banyaknya digit di belakang kamu harus sama. 3,998. 1,994. Nah, sekarang ini sama ini yang lebih dekat kedua mana? Lebih dekat ini, kalau ini jaraknya berarti kedua 0,004. Sedangkan yang ini, yang sebelah sini, jaraknya berapa? Ya, tinggal 2 dikurangi 1,9994, 0,0006. Nah, cara yang paling kecil siapa? Cara yang paling kecil ini kan? Jadi ini yang kita pilih. Kenapa sih kok cara yang paling kecil dipilih tadi? Tahu alasannya? Ya, karena kan dia nanti jadi batas ke kanan dan batas ke kiri. Kalau kita ambil jarak yang paling besar, nah di sini dia memenuhi, tapi di kanan nanti dia nggak memenuhi karena bisa di atasnya. Ya. Jadi makanya kita pilih jarak yang paling kecil. Nah, jadi
karena dia mintanya jawabannya harus seperti ini, maka ini jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah apa? Jika X berjarak 0,004 dari 2, ya, maka fx itu akan berjarak kurang dari 0,002 dari 4. Jadi ini jika X berjarak kurang dari, Nah, jika X berjarak kurang dari 0,004 dari 2, maka fx-nya akan berjarak kurang dari 0,02 dari 4. Gitu ya. Nah, itu nomor 10 juga sama ya. Nah, terus nanti pasti kalian bertanya-tanya, Pak, ini besok ujian keluar nggak? Yang seperti ini biasanya nggak keluar ya, karena pakai kalkulator, sedangkan kalian nggak boleh pakai kalkulator kan. Jadi ini cuma buat pengesahan aja. Nah, biar kalian paham ya. Nah, ini pembuktiannya ya, pembuktian limit. Coba ini kalau kalian kerjakan sendiri secara langsung, kerjakannya gimana? Limit 3x min 1, x menuju min 21, itu adalah min 64. Benar nggak? Coba. 3 kali min 21 adalah min 63, min 63, min 1, min 64. Nah, kalian nggak disuruh nyari nih jawabannya, tapi kalian disuruh buktikan. Benar nggak limit ini itu sama dengan ini? Benar nggak limit ini itu sama dengan ini? Nah, gimana buktikannya? Berarti pakai definisi formal tadi ya. Definisi formal tadi, masih ingat apa? Definisi formalnya, limit fx, x menuju c sama dengan L. Ya. Ini L sama C-nya sama. Nah, jika dan hanya jika apa? Hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0. Ya. Sedemikian sehingga apa? Sedemikian sehingga jika jarak X min C itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka jarak fx min L itu juga lebih dari 0 kurang dari epsilon. Ya. Nah, sekarang ya kita pakai nih definisi formalnya untuk buktikan ini. Nah, sekarang gimana nih? Definisikan untuk setiap epsilon ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, untuk setiap jarak yang diberikan di Y, selalu ditemukan jarak yang ditemukan di X. Sedemikian sehingga ini yang berlaku. Nah, gimana buktikannya? Buktikannya berarti kita identifikasi dulu siapa fx, siapa L, siapa C. Di sini limit 3x min 1, x menuju min 21 sama dengan min 64. Ya. Berarti ini sebagai fx, ini sebagai L, ini sebagai C. Ya. Nah, buktikannya gimana? Ini kan diimplikasi ya. Jika ini, maka ini, atau bisa juga jika ini, maka ini. Nah, kalian disuruh membuktikan mana? Kalian disuruh membuktikan ini atau disuruh membuktikan ini? Kalian disuruh membuktikan ini kan? Nah, berarti harus berangkat dari sini. Kalau kalian bisa menunjukkan ini, maka akan terjadilah ini. Ya, jika ini, maka ini yang terjadi, gitu ya. Karena ini implikasinya dua arah. Kok tahu Pak kalau ini yang disuruh buktikan? Nah, kan soalnya itu. Soalnya kan buktikan limit fx, x menuju c sama dengan L. Nah, berarti ini yang harus dibuktikan. Berarti berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari sini. Nah, untuk setiap epsilon dari 0. Nah, untuk membuktikan ini, kalian perlu yang namanya analisis pendahuluan. Ya. Analisis pendahuluan. Untuk apa? Untuk mencari tahu seberapa epsilon dan deltanya. Ya. Di sini kan dia bilang untuk setiap epsilon lebih dari 0. Ya, epsilon tadi apa? Epsilon tadi jarak yang di sumbu Y. Ya kan? Jaraknya bisa sembarang kan? Karena dia bilang untuk setiap. Kalau di contoh yang tadi gimana jaraknya? Bisa 0,05, bisa 0,01, bisa diganti yang lain berapapun. Ya. Nah, kan kita nggak mungkin ngecek satu-satu kan? Untuk epsilon 1 berapa, epsilon 0,5 berapa, epsilon 0,2 berapa, kan nggak mungkin. Karena di sini untuk setiap harus ada delta. Jadi gimana caranya?
Ya, kita gunakan namanya analisis pendahuluan ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika ini, maka ini. Ya, jadi tunjukkan jika ini, maka ini. Ingat, kalau ada implikasi, ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas kan, jika P maka Q, ya, kita nggak boleh membuktikan dari Q. Ya, kita harus membuktikan dari P, kita harus berangkat dari P ini dianggap diberikan dan benar. Nah, lalu dengan modal itu kita harus mengarah ke Q. Ingat ya, di pertemuan sebelumnya, kalau ada jika P maka Q, ya ini namanya apa? Ini hipotesis, ini kesimpulan. Nah, jadi kalau mau menyimpulkan ini, kalian harus berangkat dari P. Berangkat dari P sampai nanti ketemu Q. Nah, modelnya gitu. Jadi Q ini sebagai sasaran, sebagai kesimpulan, dan sebagai tujuan. Nah, tapi di analisis pendahuluan ini kebalikannya. Di analisis pendahuluan ini kebalikannya. Kita berangkat dari sini, ya supaya ketemu ini. Nah, coba kalau berangkat dari sini berarti apa? Berarti fx min L kurang dari epsilon. Ya, fx-nya siapa? Fx-nya adalah 3x min 1 kurang dari L-nya. L-nya adalah min 64. Min 64 ya, kurang dari epsilon. Nah, terus ini jadinya apa? Ini jadinya 3x min 1 plus 64 kurang dari epsilon. Berarti ini apa? 3x min 63 ya, kurang dari epsilon. Ini apa? 3x min berapa? 63 bagi 3 berapa? 21. Ya. Kurang dari epsilon. Nah, ini berarti kan 3x min 21 kurang dari epsilon. Saya hapus. Berarti ini x min 21 kurang dari epsilon per 3. Nah, berarti kan ini apa nih? X min 21. Oh, belum ya, kurang sedikit lagi. Jadi ini jadinya apa? Supaya mirip dengan ini ya. Berarti x min ini ada yang salah ya sepertinya. Coba 3x min 1, L-nya min 64, oke, min 1 tambah 64, min 63, min 21, x min C. Harusnya di sini plus ya. Maunya C-nya min 21. Harusnya di sini x min 21. Ini. Tapi ini nggak sama dengan ini ya. Ini nggak sama dengan ini kan? Izin Pak, itu yang minus 1 tambah 64. Bukan minus 63 Pak, tapi plus 63. Oh iya, oke. Betul, terima kasih ya. Siapa itu tadi namanya? Mariana Pak. Ya, terima kasih Mariana. Betul ya. Min 1 tambah 64 bukan min 63 kan? Hutang 1 dibayar 64. Berarti kembali 63. Berarti ini plus ya. Plus. Nah, ini jadi masuk akal. Ya, X plus 21 itu bisa kita teruskan dengan X min 21 kan ya. Nah, ini kurang dari epsilon per 3. Nah, berarti kan ini bentuknya sudah mirip dengan ini kan? Nah, ya, apa itu bentuknya? X min C kurang dari epsilon per 3. Epsilon per 3. Nah, coba lihat X min C kurang dari epsilon per 3. Ini kan C-nya kan min 21 kan ya? C-nya kan min 21. X min C kurang dari epsilon per 3. Padahal di sini X min C-nya kurang dari delta. Nah, berarti deltanya itu adalah epsilon per 3. Ya. Nah, ini tuh nggak boleh sebenarnya digunakan untuk pembuktian. Kenapa nggak boleh, Pak? Ya, menyalahi aturan kan? Kan ingat kalau implikasi itu jika P maka Q, kita nggak boleh membuktikan berdasarkan Q. Dari Q kita nggak boleh.
wong kini mau dibuktikan kok malah mau kita pakai gitu kan. Tetapi kok Bapak ngerjain? Ya ini hanya untuk analisis pendahuluan untuk mencari tahu deltanya. Jadi langkah pembuktian sebenarnya gimana? Langkah pembuktian sebenarnya kita tetap harus berangkat dari sini. Nah, kita tetap harus berangkat dari sini. Ya, berarti berangkatnya gimana? Sesuai definisi ya. Untuk step epsilon lebih dari 0, berarti pembuktiannya gimana? Ambil sebarang epsilon yang lebih dari 0. Kenapa kok tulisnya ambil sebarang? Karena didefinisikan untuk setiap. Jadi berapapun epsilonnya, kita nggak mungkin ngecek satu-satu kan. Jadi cara membuktikan secara serentaknya gimana? Ya sudah, ambil aja sembarang epsilon dari 0. Berapa? Ya sembarang, terserah. Nah, terus definisinya bilang apa? Untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan ada delta yang lebih dari 0. Nah, siapa nih deltanya? Berarti ada delta sama dengan yang kita temukan tadi. Siapa deltanya? Deltanya itu adalah epsilon per 3. Deltanya itu adalah epsilon per 3. Ya, jadi misalkan kalian pilih epsilonnya 0,05. Berarti deltanya adalah 0,05 per 3. Kalau epsilonnya kalian pilih 0,01, berarti deltanya adalah 0,01 per 3. Jadi deltanya ngikutin epsilon. Ya kan? Nah, dengan cara seperti ini, kita nggak perlu buktikan satu-satu kayak ini tadi. Kayak ini kan buktikan 0,05 berapa deltanya. 0,01 berapa deltanya. Nah, semua bilangan mau kita cek kan nggak mungkin. Ya. Kenapa kok semua, Pak? Harus dicek. Karena definisinya bilang untuk setiap. Jadi sembarang bilangan positif, asal dia positif, maka selalu akan ada deltanya. Nah, karena sembarang, berarti kita nggak boleh dong ngecek satu-satu. Harus dicek untuk semuanya, untuk setiap bilangan positif. Makanya di sini kata-katanya, ya sudah kalau gitu ambil aja sembarang bilangan positif. Ambil aja sembarang epsilon lebih dari 0. Maka epsilon yang diambil itu pasti akan ada delta. Berapa deltanya? Deltanya yaitu adalah epsilon per 3. Ya, kita lanjut definisinya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0 sedemikian sehingga ya, sedemikian sehingga jika apa? Definisinya apa? Jika ini, maka ini. Nah, kita berangkat dari sini nih. Jika X min C kurang dari delta, berarti di sini adalah X min C-nya tadi adalah min 21 kurang dari delta, deltanya adalah epsilon per 3, ya, berarti ini jadi X plus 21 kurang dari epsilon per 3, berarti di sini 3 kali X plus 21 kurang dari epsilon, ya. Terus di sini 3-nya masuk, 3X plus 21 ini kurang dari epsilon, di sini jadi 3X plus 63 ini kurang dari epsilon, berarti ini jadi apa? 3X min 1 plus 64 kurang dari epsilon. Nah, yang ini itu adalah Fx min L, ya, L-nya kan 64 tadi ya, kurang dari epsilon. Nah, terbukti. Ya, jadi inilah pembuktian yang sebenarnya, yaitu apa? Kita harus berangkat, kalau membuktikan jika P maka Q, kita harus berangkat dari P untuk menyimpulkan atau untuk menemukan Q. Nah, kita udah berangkat dari sini kan? Jika X min C kurang dari delta, coba. Jika X min C kurang dari delta, nah kita udah berangkat dari sini kan? Berangkat dari sini, terus akhirnya ketemu Fx min L-nya kurang dari epsilon. Ketemu yang sebelah sini. Ya. Nah, terus analisis pendahuluannya apa, Pak, sebenarnya? Nah, ini sebenarnya buram. Ya. Ini sebenarnya buram, ini oret-oretan. Ini nggak perlu kalian tuliskan, nggak apa-apa, karena bukan ini poinnya. Poinnya itu adalah di pembuktiannya itu yang seperti ini sebenarnya. Jadi mulai dari ambil sembarang epsilon dari 0, maka akan ada delta. Deltanya siapa? Epsilon per 3. Sehingga jika X min C kurang dari delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Nah, sesuai definisi kan? Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta. Sedemikian sehingga jika X min C kurang dari delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Nah, sesuai definisi nih. Karena ini sudah benar, maka ini benar. Jika ini, maka ini. Gitu kan ya? Nah, ini udah benar kan? Nah, jadi ini buat apa, Pak, sebenarnya analisis pendahuluan? Analisis pendahuluan cuma buat menentukan ini loh. Siapa deltanya? Deltanya itu adalah epsilon per 3. Nah, untuk menemukan ini, kalian perlu melakukan analisis pendahuluan. Dan sebenarnya langkah ini ya kalau kalian tahu, itu sebenarnya sama aja langkah di sini kan? Sama aja langkah di sini kan, cuma mundur. Langkah dari sini, ke sini, terus sampai ke sini. Ya kan?
Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu kalau pembuktian limit seperti itu. Coba satu lagi. Misalkan kita coba yang mana ya? Yang kedua misalkan ya, atau 20 ya. 20. 18. Ya, 20. Coba kalau 20 gimana? Kalau 20 soalnya apa? Soalnya adalah limit. Kalau ini mungkin ya, ini mungkin keluar ya. Jadi ada soal buktikan dengan definisi epsilon delta bahwa limit ini sama dengan ini. Gitu. Karena ini nggak pakai kalkulator kan, limit 2x kuadrat plus 1 sama dengan 3 di sini x-nya menuju 1. Nah, ini harus kita identifikasi dulu ya, siapa fx, siapa L, siapa C. Jadi ini adalah fx, ini adalah L, ini adalah C. Definisinya tadi apa? Definisinya tadi adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sehingga jika x min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka fx min L harus kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, sama. Berarti kita perlu lakukan namanya analisis pendahuluan ya. Ini nggak kalian tulis juga nggak apa-apa ya tadi ya. Cuman kalau saya tadi langsung terangkan ke sini, kira-kira kalian paham nggak? Dari mana nih ujuk-ujuk, nah ujuk-ujuk. Tiba-tiba ya, tiba-tiba deltanya itu adalah epsilon per 3. Nah, pasti kalian bingung kan? Kalau misalkan saya nggak pakai ini, ya, saya hapus, saya terangkan ini, tapi nggak pakai ini, tiba-tiba langsung ke sini. Nah, kalian pasti bingung. Dari mana nih tahu delta itu adalah epsilon per 3? Ya, dari mana tahu deltanya itu adalah epsilon per 3? Berarti gimana? Berarti lanjut ya soal berikutnya. Nah, ini supaya tahu deltanya berapa, kita perlu analisis pendahuluan ya. Berarti berangkat dari fx min L kurang dari epsilon. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 2x kuadrat plus 1 min L-nya 3 ya. 3 kurang dari epsilon. Berarti ini apa nih? Ini 2x kuadrat min 2 kurang dari epsilon. Berarti di sini 2x kuadrat min 1 kurang dari epsilon. Berarti x kuadrat min 1 kurang dari epsilon per 2. Nah, ini boleh nggak? Ini nggak mirip ya. Kenapa nggak mirip? Karena ini ada x kuadrat. X kuadrat ini satu, padahal di sini x min c. Nggak ada kuadrat kan di sini. Ada kuadrat. Nah, tapi ingat x kuadrat min 1 itu sama aja dengan x plus 1 dikali x min 1. Ini kurang dari epsilon per 2. Ya. Jadi artinya apa? Artinya x plus 1 x min 1 kurang dari epsilon per 2. Nah, sekarang coba lihat ya. X-nya menuju 1. Ya. X-nya menuju 1. Berarti kalau menuju 1 itu yang terdekat dengan 1 itu selalu positif kan? Yang paling dekat dengan 1, sebelah kanannya 1 positif, sebelah kirinya 1 juga masih positif. Jadi X-nya pasti positif ya. X menuju 1 dari kanan atau dari kiri. Nah, dari kanannya itu pasti positif, dari kiri juga pasti positif, nggak ada yang negatif. Nah, sekarang kita lihat nih. Berarti karena X-nya positif, ini berarti selalu positif ya. Positif. Terus ini juga ini bisa 0 ya, bisa positif, bisa 0, karena kalau X-nya 1, 1 kurang 1, 0. Ya, berarti paling kecil ini 0. Tapi dia selalu lebih besar dari 0, karena X-nya positif. Bisa negatif nggak ya? Bisa ya, kalau X-nya dari sebelah kiri 1. Dari sebelah kiri 1, misalkan X-nya 0,05. Dari kirinya 1. Kalau dikurangi 1 kan negatif ya. Tapi di mutlak
Jadi masih juga tetap positif. Ya, berarti artinya apa? Ini positif, ini positif. Berarti positif kali positif. Ya. Nggak ada yang dikali dengan negatif, berarti nggak merubah tanda. Nah, karena nggak merubah tanda, berarti kita boleh anggap salah satu. Boleh kita pilih salah satu. Siapa yang kita pilih? Yaitu ini. X-1 kurang dari epsilon per 2. Ya. Coba. A kali B kurang dari sesuatu. Ya. Boleh nggak saya simpulkan B-nya itu kurang dari sesuatu juga? Misalkan gini. A kali B kurang dari C. A kali B kurang dari C. Jadi, kalau B-nya kurang dari C, kira-kira ini masih berlaku nggak? A kali B itu juga kurang dari C. Tahu nggak maksud saya? Yang anggap ini A, anggap ini B, ini C. Dua bilangan dikalikan, dua bilangan ini sama-sama positif tadi ya, sama-sama positif. Dua bilangan dikalikan hasilnya kurang dari C. C-nya tentunya positif ya, karena bilangan yang dikalikan dua-duanya positif. Nah, terus kalau B-nya itu kurang dari C, ininya sendiri itu kurang dari C, ya, kurang dari sesuatu yang positif, terus A kali B itu masih kurang dari C juga nggak ya? Kalau kalian punya bilangan B kurang dari C, maka A kali B itu juga kurang dari C nggak? Iya, Pak. Iya ya. Nah, jadi kalau begitu ya sudah, berarti deltanya itu adalah epsilon per 2. Ini sebagai deltanya. Nah, sekarang ke pembuktian sebenarnya. Pembuktian sebenarnya gimana? Ya, sesuai definisi. Berarti ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka ada delta. Deltanya siapa? Deltanya tadi adalah epsilon per 2. Sedemikian sehingga jika X min C kurang dari delta, berarti X min C-nya tadi berapa? C-nya tadi 1 ya. X min 1 kurang dari delta, maka ini deltanya siapa? Deltanya adalah epsilon per 2. Kalau X min 1 ini kurang dari epsilon per 2, maka ini juga masih kurang dari epsilon per 2 kan? Ini analoginya kayak tadi. Kalau B itu kurang dari C, maka A kali B juga masih kurang dari C kan? Asalkan A-nya masih positif. Kalau negatif tentu ini berubah tanda. Ya. Nah, dari mana nih muncul X plus 1? Ya, inilah tujuannya analisis pendahuluan. Ya kan? Nah, sekarang ini dimasukkan. Jadi X plus 1, X minus 1 kurang dari epsilon per 2. Ini jadinya X kuadrat min 1 kurang dari epsilon per 2. Kemudian, tadi arahnya gimana? Oh, 2-nya masuk ya. Jadi 2 kali X kuadrat min 1 kurang dari epsilon. Berarti di sini 2X kuadrat min 2 kurang dari epsilon. Terus, jadi ini 2X kuadrat min 1 plus 3. Kebalik, plus 1 min 3. Plus 1 min 3. Kenapa kok dibuat gini, Pak? Ya, karena sasarannya supaya ini jadi fx min L. Nah, ini sendiri itu adalah fx min 3 ini adalah L kurang dari epsilon. Nah, ya kan? Fx-nya ini L-nya 3. Jadi udah ketemu nih. Kita berangkat dari x min C kurang dari delta.
Maka kesimpulannya fx min L kurang dari epsilon. Coba kalau kalian nggak pakai analisis pendahuluan, kalau kalian nggak pakai ini, nah tahu dari mana kalian bahwa ini tuh harus dikali sama X plus 1? Ya, terus atau ini, tahu dari mana kalian kalau min 2 ini dirubah jadi 1 min 3? Kan min 2 bisa aja dirubah jadi 2 min 4 misalkan, atau 3 min 5. Nah, kenapa kok 1 min 3? Nah, ternyata supaya ini jadi fx. 2x kuadrat plus 1 itu kan fx. Tadi kan fx-nya ya. L-nya 3. L-nya 3. Kan fx min L. Min-nya tetap min, L-nya 3. Gitu ya. Nah, ini seandainya keluar pun ya, yang soal ini, itu nggak mungkin yang kuadrat ya. Karena agak susah nih. Karena analisisnya mendalam. Paling kalaupun keluar yang seperti ini, yang linear. Karena lebih mudah, kemudian analisisnya nggak terlalu mendalam. Nah, paling seperti ini. Di satu arah ketemu. Nah, ini kan terlalu ajaib ya. Dari mana nih tiba-tiba ini dikalikan sama X plus 1. Gitu. Jadi seandainya ini keluar pun, yang keluar pasti ya kayak contoh nomor 11, nomor 12, yang linear gitu ya. Nggak ada kuadrat-kuadrat atau akarnya. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nah ini pun kalaupun keluar tapi jarang ya. Saya kalau kayak isinya saya ini nggak saya keluarkan karena analisisnya terlalu mendalam dan nggak seberapa berguna buat kalian di matematika di kalkulus. Ini untuk mahasiswa yang jurusannya S1 matematik. Ini akan berguna. Oke, sekarang kita ke bab 1.3. Nah, sebelum ke 1.3 ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, saya lanjut ke 1.3. 1.3 ini teorema limit. Coba saya punya. Ada. Jadi kita reviewnya dari sini. Ini beberapa teorema limit ya. Jadi kalau limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Limit x menuju c berarti tinggal substitusi c ke x sama dengan c. Limit k kali fungsi. Nah, k-nya itu skalanya boleh keluar, limitnya masuk ke fungsinya. Penjumlahan limit fungsi itu sama dengan jumlah limit masing-masing fungsi, atau dengan bahasa sederhananya limitnya bisa masuk ya, limitnya bisa masuk ke penjumlahan, ke pengurangan, ke perkalian, dan juga ke pembagian ya. Tapi berbeda dengan integral ya. Kalau integral fx tambah g sama dengan integral fx tambah integral gx. Pengurangan juga sama, tapi perkalian kan enggak ya. Integral fx kali gx nggak boleh kalian tulis jadi integral fx kali integral gx. Pembagian juga sama, integral fx per gx nggak boleh sama dengan integral fx per integral gx. Nah, tapi kalau limit boleh. Ya, kalau limit boleh. Limit masuk, bisa masuk ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga ke pembagian. Bahkan limit juga bisa masuk ke pangkat. Ini kalau ada fungsi di pangkat, ya limitnya masuk aja ke fungsinya, baru hasilnya yang dipangkat. Hasil limitnya yang dipangkat. Dia juga bisa masuk ke akar. Ya. Jadi limit akar n per fx, ya udah nggak usah repot-repot ngakarin fungsi f-nya, masukkan aja limitnya ke fx, hasilnya berapa baru diakar. Nah, ini dengan catatan limit fx-nya lebih dari 0. Ya, karena kalau negatif kan akar negatif jadi nggak ada ya. Kalau n-nya genap, kalau n-nya ganjil baru boleh. Akar negatif kan boleh ya, kalau akarnya negatif itu boleh asalkan pangkat akarnya itu ganjil. Misalkan min 8 akar, nah, ini nggak boleh. Tapi kalau pangkatnya 3, nah ini jadi boleh. Berapa ini? Min 2. Ya. Nah, kira-kira itu, nah itu tinggal kita pakai nih. Ya, tinggal masuk ini 2x pangkat 4, ya 2-nya keluar ya. Tinggal masuk ke x. Angkat lagi nih, ya. Masuk lagi ke x-nya. Baru hasilnya 3 dipangkat 4 ke 2. Nah, kira-kira gitu ya.
Sekarang kita ke latihan soal 1, 3. Ini gunakan teorema limit. Ya, ini gampang ya, langsung ya. Pakai teorema limit. Jadi berapa? Ini tinggal dimasukkan ya. 3 kali min 1 kuadrat berapa? Saya tulis ya. Limit 3x kuadrat min 1, x-nya menuju min 1. Berarti ini sama aja dengan, ya kalau mau cara langsung, biasanya yang kalian kerjakan gimana? 3 kali min 1 kuadrat min 1, gini kan? 3 kali 1 min 1, berarti 3 min 1, berarti sama dengan 2. Nah, sebenarnya kenapa sih kalian boleh lakukan ini? Ya, sebenarnya yang kalian lakukan itu adalah ya teorema tadi ya. Kalau mau dijabarin lengkap, sebenarnya yang kalian lakukan itu seperti ini. 3x kuadrat min 1. Nah, jadi sebenarnya yang kalian lakukan tadi gini. Limit 3x kuadrat x menuju min 1 dikurangi limit 1 x menuju min 1. Terus ini 3 kali limit x kuadrat x menuju min 1 dikurangi, ini limit konstanta sama dengan konstanta itu sendiri 1. Terus ini 3 kali ini x kuadrat, berarti boleh masuk ya, x menuju min 1 kuadratin ini. Nah, ini limit x menuju min 1, nah, berarti min 1 ya. 3 kali min 1 kuadrat min 1 berarti sama dengan 3 kali 1 min 1, 3 min 1 sama dengan 2. Nah, sebenarnya kalau mau lengkap seperti ini. Tapi ya, kalau udah tahu ya nggak apa-apa langsung ke step ini. Nah, ini kan saya kan langsung ke step ini. Dan biasanya kalian juga gitu kan? Kalau ngerjakan soal ini kan langsung kalian masukkan kan? Langsung ke sini kan biasanya ya. Nah, itu sebenarnya ada teorema yang menjamin kenapa boleh seperti itu. Teoremanya apa ya? Jadi teorema limit yang tadi saya bahas. Nah, yang ini tadi yang banyak tadi. Nah, sebenarnya dijamin oleh teorema ini. Ya, makanya kita boleh langsung masukkan ini. Oke, lanjut. Kalau nomor 1, 2, 4. Kalau 4 berarti 2. Oke. Langsung ya. Nanti kalau ujian gimana, Pak? Kalau ujian perlu nggak ditulis detail? Nggak perlu ya, langsung aja nih. Kalau kalian bisa langsung, ya langsung nggak apa-apa. Nomor 4 ini apa nih? Oh, cuman saya perlu tekankan di sini ya. Coba lihat ini. Ini sama ini. Bedanya apa? Bedanya ini nggak ada limit. Nah, kenapa nggak ada limit? Karena di saat ini, di saat baris ini, saya memang sudah langsung mensubstitusikan ini kan. Min 1 ke sini. Jadi limitnya harus hilang. Nah, tapi kalau selama kalian belum mensubstitusikan X menuju C, C-nya belum kalian substitusikan, maka limitnya harus tetap muncul. Ya. Nah, ini hilang. Kenapa? Karena saya sudah mensubstitusikan min 1 ke konstanta. Nah, ini yang menurut teorema, limit konstanta adalah konstanta itu sendiri tadi kan. Jadi nggak bergantung sama C. Nggak bergantung sama min 1-nya. Nah, ini kok min 1, Pak? Nah, ini min dari sini, hasil ini itu adalah 1. Konstanta ini. Ya. Nah, ini juga masih muncul limit karena saya belum substitusi min 1, ini juga masih muncul limitnya. Nah, baru di sini nggak muncul. Hilang limitnya karena saya sudah substitusi ini ke sini. Gitu ya. Jadi penting ya, kalian harus tahu kapan limit itu masih muncul, kapan dia sudah nggak boleh muncul. Oke, sekarang nomor 4 ya, nomor 4 limit x menuju akar 2 2x kuadrat plus 1 kemudian 7x kuadrat plus 13. Nah, ini gimana? Ya udah, langsung aja berarti 2 kali akar 2 kuadrat ditambah 1 dikali 7 kali akar 2 kuadrat plus 13. Ya kan? Berarti ini sama aja dengan 4 tambah 1 dikali 7 kali 2 tambah 7 kali 2 ditambah 13. Berarti ini adalah 5 dikali 14 tambah 13. Berarti 5 dikali 27. Nah, berapa?
135 ya. 135, Pak. Nah, ujian seperti ini boleh nggak, Pak? Boleh, ya. Nggak perlu dituliskan cara lengkapnya yang seperti ini tadi. Ini kan lengkap sekali ya. Nah, nggak perlu. Mau langsung seperti ini boleh, ya. Nah, saya rasa ini gampang ya. 4 ini gampang, 6 coba 6 min 3 kuadrat itu berapa? 9 kali 2 besar ya. Ini gampang. Nomor 8 ini juga gampang. Tinggal dimasukkan ya akarnya. Ini ya ini gampang juga. 12 gampang. Jadi nggak ada yang harus difaktorkan gitu loh maksud saya. Ini semua kan 1 sampai 12 ini kan tinggal disubstitusikan ya. Oke, kita lanjut supaya terbahas semua. Coba kita lihat ini. Nah, mungkin ini ya. Nah, 2 min 2 ini ada kan dibagi dengan 0. Terus ini min 1 ini enggak ya. Karena min 1 kuadrat 1 tambah 1 2. Ini bisa. Ini juga bisa. Nah, coba kita kerjakan ya. Nomor 14. 14 itu limit X menuju 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 dari X min 2. Nah ini kalau kita substitusi langsung, akibatnya apa? Akibatnya ini dibagi dengan 0. Ya, dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi, nggak boleh ya. Maka apa yang harus dilakukan ya harus kita ubah dulu. Kita modifikasi dulu secara aljabar. Ini berarti kalau dikali 6, kalau dijumlah min 5, berapa? 3, 2. Ini berarti X min 3, X min 2 per X min 2. Nah, ini dicoret. Berarti sama saja dengan limit X menuju 2 dari X min 3, berarti sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Ya, jadi nomor 14 ini min 1. Terus kalau nomor 16, limit X menuju min 1, X kuadrat plus X per X kuadrat plus 1. Nah, ini karena nggak ada dibagi dengan 0, ya boleh aja langsung min 1 kuadrat ditambah min 1 per min 1 kuadrat ditambah 1. Jadi ini 1 min 1 per 1 plus 1. Berarti 0 per 2. 0 per 2 berapa? 0 per 2 kan terdefinisi ya. Berapa hasilnya? 0 ya. 0 per 2 kan 0 ya. Nah, terus 16 bisa 18. Nah, 18 bisa juga ya. 2 tambah 2 ini 4. Kalau di sini berarti 2 kuadrat 4. 4 ditambah 14. 18 tambah 10, 28. 28 bagi 4. Nah, ini hasilnya berarti 28 per 4. Yang ini berarti apa? Yang kayak gini tentu nggak keluar ya. Paling kalau keluar ya 1 ya. Yang gampang-gampang ini. Rata-rata yang keluar yang kayak gini. Difaktorkan, harus dicoret dulu. Yang kayak gitu yang keluar biasanya. Kalau ini terlalu mudah nih. Yang kayak gini terlalu mudah. Ini ya, mungkin ini perlu kita cek. Nomor 20. 18 nggak usah ya, bisa. Hasilnya tadi 28 per 4. Kalau nomor 20 coba kita cek. Nomor 20 limit apa nih? X menuju min 3 X kuadrat min 14X min 51 per X kuadrat min 4X min 21. Nah, coba dicek. Min 3 kuadrat 9 ditambah 12. 9 tambah 12, 21. 21 min 21. Wah, ini per 0 ya. 0. Berarti ini harus difaktorkan. Coba kalau dikali min 51, kalau dijumlah 14. Berapa? Ada nggak? Kalau dikali min 51 dijumlah min 14. Min 17 sama positif 3. Sama positif 3. Oke, terima kasih. Min 17 sama positif 3. Jadi ini limit X menuju min 3 berarti X min 17 X plus 3 per, nah yang ini
X tambah 3 Tambah 3 kali X kurang 7, Pak. Nah, ini dicoret. Ya. Berarti ini X menuju min 3. X min 17, X min 7. Berarti sama aja dengan min 3, min 17. Berarti min 20, min 20, min 10. Min 20 per min 10. Jadi sama dengan 2. Nah, 20 ternyata gampang ya, tinggal difaktorkan. 22, nah ini hati-hati nih, ada U, ada X. Nah, nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung. Lihat aja nih, limitnya ini bergeraknya X atau U. Bergeraknya X. Ya, berarti ini dimasukkan ke yang X. Ya, nggak usah, jangan sampai dimasukkan ke U ya. Kalau ini U, ya baru dimasukkan ke U. Nah, hasilnya tetap ada X-nya. Coba kita kerjakan. Nomor 22. Nomor 22, limit, limit X menuju 1 dari X kuadrat UX min X min U per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, karena limitnya ini berjalannya itu X, yang berjalan X bukan U, berarti 1 ini dimasukkan ke X. Berarti 1 kuadrat ditambah U kali 1 min 1 min U per 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 min 3. Berarti 1 kuadrat 1 ya, min 1 itu apa? 1 min 1 habis ya. U min U habis. Berarti 0. 0 per 1 tambah 2, 3 min 3. Oh, ini 0 per 0 ternyata ya. Oh, dimasukkan. Coba. 1 tambah 2, 3 min 3. Oh, ya berarti ini harus difaktorkan ya, karena hasilnya 0 per 0. Nah, kalau ini jangan diteruskan ya. Berarti ini harus diolah dulu. Nah, gimana cara olahnya? Coba, ya, gimana olahnya? Berarti coba X kuadrat plus 2X min 3 ini kalau difaktorin berapa? Ini min 3 dijumlah 2. Berarti 3, 1 ini ya. Berarti ini X menuju 1, bawahnya ini adalah X plus 3, X min 1. Nah, supaya muncul X min 1, berarti ini jadi X kali X min 1, ya. Terus di sini U ditambah ya, tambah U kali X min 1. Coba lihat. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. U kali X, UX. U kali min 1, min U. Ya. Nah, ini berarti limit X menuju 1, X plus U dikali X min 1 per X plus 3 dikali X min 1. Nah, ini kan sama-sama ada X min 1, X min 1 ya. Jadi boleh dikeluarkan kan X min 1-nya. X min 1 kali X, X min 1. X min 1 kali U X min 1. Ya. Nah, ini sama-sama ada X min 1, bisa dicoret. Jadi sama dengan limit X menuju 1 dari X plus U per X plus 3. Jadi sama dengan 1 plus U per 4. Nah, ini hasilnya. Jadi 1 plus U per 4. Jadi gitu ya. Kalau kalian menemukan ada 0 per 0 ya, berarti perlu dimodifikasi dulu soalnya. Oke, itu nomor berapa? 22. Terus 24, coba lihat min 2 kuadrat ini 4. Nah, ini ya per 0, berarti harus dimodifikasi. Siapa yang hilang? Ini difaktorkan jadi kalau dikali 4 jumlah 4. 2 sama 2. Nah, nanti dicoret ini ya. Nah, bisa ya? Bisa. Terus sekarang kita ke soal lain. 28, 30. Oke, coba. Ini masalahnya apa? Jika tentukan ya, jika tentukan limit dari soal-soal ini. Jika fx-nya limit fx menuju A3
limit GX X menuju A min 1. Nah, berapa nih limit-limit ini? Nah, ini pakai teorema tadi berarti ya. Kita pegang dulu limit fx x menuju A katanya sama dengan 3. Terus limit gx x menuju A juga sama dengan min 1. Nah, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah limit x menuju A dari 2x min 3gx per fx plus gx. Nah, ini tadi menurut teorema limit gimana? Limit itu bisa masuk ke pembagian ya. Berarti ini sama aja dengan limit x menuju A dari 2x dikurangi 3gx. Ini kan? Per limit x menuju A dari fx ditambah gx. Nah, terus menurut teorema limit tadi, limit itu bisa masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Ya, berarti ini sama aja dengan 2 kali limit x menuju A dari fx dikurangi 3 kali limit x menuju A dari gx per limit fx x menuju A ditambah limit gx x menuju A. Ya udah, berarti ini di soal sama dengan berapa? Sama dengan 3. 2 kali 3 dikurangi 3 kali limit gx di soal katanya sama dengan min 1. Per limit fx-nya 3 ditambah limit gx-nya min 1. Nah, berarti dengan siapa? 6 plus 3 per 2. Berarti 9 per 2. Jadi limit ini sama dengan 9 per 2. Nah, 28, 30 juga sama ya. Limitnya tinggal masuk ke sini. Nah, berapa nih? Ini sekilas saja bisa ketahuan. Dapatan ini hasilnya berarti berapa? Limit fx-nya kan 3. 3 kurangi 3, 0. 0 pangkat 4, 0. Berarti ini hasilnya 0. 30, kalau 30. Nah, 30 gimana nih Pak? Ini kan yang diketahui X. X menuju. Nah, ini kok U menuju. Nah, nggak apa-apa. Ya, itu kan dia variabel ya. Jadi fx kan sama dengan fu ya. Gx sama dengan gu, sama dengan gs, sama dengan jadi gini. Fx jadi sama dengan fs, sama dengan ft. Nah, itu cuma variabel, boleh diganti apapun. Fu, nah, yang lain-lain. Asal f-nya nggak boleh berubah karena f-nya menandakan fungsi. Tapi kalau variabel di dalamnya boleh diganti x, diganti s, diganti t, diganti u, diganti a, boleh. Tapi a nggak boleh di sini ya karena a-nya jadi konstanta. Nanti ambigu, mana variabel, mana konstanta. Nah, terus gimana Pak? Ya, ini berarti tetap ini sama aja dengan fx berarti kan? Jadi ini jawabannya berapa? 3 ditambah 3 kali gu, gu-nya min 1, 3 kali min 1 min 3, min 3 tambah 3, 0, 0 pangkat 3, 0, ini 0 juga. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, kalau diketahuinya x tapi ditanyakan u, nah, tetap masih bisa dikerjakan. Sekarang tentukan ini untuk setiap fungsinya ini gampang ya. Ya, fx-nya tinggal diganti ini. Terus f2 berarti x-nya diganti 2 per x min 2. X menuju 2. Saya kerjakan. Kalian cuma disuruh ngitung ya ini. Disuruh ngitung ini kalau fx-nya ini gitu ya. Coba saya hapus. Jadi misalkan fx-nya itu adalah 3x kuadrat plus 2x plus 1. Kalian diminta untuk mengerjakan limit x menuju 2 dari fx per f2 per x min 2. Ini ya. Berarti ya gimana? Jadi cari dulu f2 ya. Kan perlu f2 ya. Nah, cari dulu nih f2.
F2 itu sama dengan 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 tambah 1. Jadi sama dengan 12 tambah 4 tambah 1. Berarti berapa? 17. Ya, berarti di sini limit X menuju 2 dari Fx-nya itu adalah 3X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi F2-nya jadi 17 per X min 2. Berarti sama dengan limit X menuju 2 3X kuadrat plus 2X min 16 per X min 2. Gitu ya. Nah, kalau 2-nya dimasukkan, 2 min 2 dibagi dengan 0 kan? Dibagi dengan 0, berarti ini harus diubah dulu, difaktorkan dulu. Ya, apa? Jadi kalau dikali, berapa nih? 16 kali 3 berapa? Kalau dikali 48, kalau dijumlah 2. Berapa? 46. Kalau dijumlah 2. Siapa yang dikali 48 dijumlah 2? Oke, siapa? 48 itu siapa aja? 48 itu 81. 8 dengan 6, Pak. 8 dengan 6. Oke. Tuh. Tapi ini jumlahnya enggak 2. Oh, ini min ya. Ini min. Nah, oke. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Berarti ini yang min di sini ya. Nah, oke. Berarti habis itu gimana nih? Ini sama dengan limit X menuju 2. Ini berarti X min 2 dengan 3X plus 8 per X min 2. Ya. Coba ini kalikan hasilnya pasti ini. Ya kan? Berarti ini dicoret. Berarti sama aja dengan limit X menuju 2 dari 3X plus 8. Itu sama dengan 6 tambah 8. Berapa 6 tambah 8? 14, Pak. 14, Pak. 14. Nah, gitu ya. Jadi, kalau Fx-nya diganti ini, ya sama juga caranya. Ya. Oke, tempat. Ada yang soal lain lagi yang menarik? Kemudian, ini ya, ini tinggal dimasukkan sama sebenarnya. Oke, sama ya. Sekarang kita ke 14. Kan kalian tugasnya 12 sampai 14 ya. Jadi nanti biar nyambung videonya sama anak IF, nanti anak IF lihatnya juga lengkap. Oke, 14. Ini limit yang melibatkan trigonometri. Limit yang melibatkan trigonometri. Coba kita lihat. Oh, ternyata saya nggak ada. Ya udah, kita bahas dulu. Intinya, ini ya, sin T per T itu sama dengan 1. Ini teorema ya. 1 min cos T per T itu sama dengan 0. Teorema itu berarti udah bisa dibuktikan kebenarannya. Ini ada pembuktiannya. Ya. Tapi kalian nanti perlu buktikan nggak usah ya, tinggal pakai aja. Ya, sin T per T itu 1. T per sin T juga 1 ya. 1 min cos T per T sama dengan 0. Oke. Terus ini berarti jawabannya sepertiga ya. Limitnya. Ya kan? Sepertiga apa 3? 3 ya. Terus, nah, coba kita latihan. Jadi yang dipakai itu cuma sifat ini. Di 1.4 ini, nah yang dipakai cuma ini. Bahwa limit sin T itu sama dengan sin C, tan T sama dengan tan C, sekan itu sekan, cos, kotangan, kosekan. Intinya tinggal masuk ya, kayak substitusi biasa. Nah, terus ditambah dengan ini, sifat yang ini. Saya tulis ya. Limit sin T per T, T menuju 0 itu sama dengan 1. Ini harus diingat ya.
karena sering keluar. Yang dipakai maksudnya. 1 min cos T per T sama dengan 0. Itu ada 2. 1, 2. Nah, kita gunakan ini untuk menjawab soal-soal ini ya. Coba kita nomor 2. Nomor 2 apa nih jawabannya? Berarti limit theta menuju pi per 2 dari theta kali cos theta. Ini sama dengan siapa? Ya, pi per 2 kali cos pi per 2. Jadi pi per 2 cos pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90. Cos 90 berapa? 0, 30, 45, cos 90 0 ya. 0 sama dengan 0. Ya. Kalian sudah hafal belum? Sin cos. Sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Sudah hafal belum? Harus hafal ya. Karena kalau nggak hafal susah nanti. Kelamaan di situnya. Oke, sekarang nomor 4. Kalau nomor 4. Nomor 4 apa nih? Limit X menuju 0 dari 3X dan X per sin X. Nah, ini gimana? Jadi ini sama saja dengan apa? Dengan apa? 3, Pak. Kok 3? Limit X menuju 0 dari 3 kali 3. sin X per Kok kos? sin X ya. Gitu Dari kan? mana kos, Cuk? Ya, kan tangan itu sin per cos ya. Tangan itu kan sin per cos kan? Ini tan X ini diganti menjadi sin per cos ya, per sin X. Nah, terus ini dicatat kan sinnya ya. Jadi tinggal apa? Tinggal sama dengan limit X menuju 0 dari 3X per cos X. Ya. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1 ya. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. 1, Pak. Nah, kok 1? Oh, cos 0-nya ya. Cos 0-nya 1 ya maksudnya ya. Cos 0-nya 1, 3 kali 0, 0, 0 per 1 adalah 0. Gitu ya. Oke, bisa diterima ini? Ada yang mau tanyain? Jadi bukan 3 ya. Nah, terus berikutnya. Nomor berapa? 6. Nomor 6. Nomor 6. Itu apa? Limit theta menuju 0 dari sin 3 theta per 2 theta. Nah, kita tadi punya sifat apa nih? Kita punya sifat kalau sin T per T sama dengan 1. Ya, asalkan T-nya menuju 0. Nah, kalau gitu ini gimana? Nah, ini juga sama nih. Jadi ini sama aja dengan limit sin 3T ya, per 3 theta per 2 theta ini atau gini. Nah, yang nggak bingung ya. Nah, ini boleh saya tulis gini kan. Limit theta menuju 0 dari sin 3 theta per 3 theta dikali 3 theta per 2 theta. Boleh nggak? Saya merubah soal nggak? Nggak ya, karena ini dibagi 3 theta, tapi saya kali juga 3 theta. Jadi ini habis. Jadi ini soalnya. Jadi saya nggak merubah soal. Ya. Nah, terus habis itu gimana? Jadi ini limit theta menuju 0 dari sin 3 theta per 3 theta dikali limit theta jadi ya limit theta menuju 0 dari 3 theta per 2 theta gitu ya. Kan limit boleh masuk ke perkalian ya.
Nah, terus ini kan 0 per 0 ya. Nah, berarti dicoret, difaktorkan. Nah, kebetulan dia sudah memfaktorkan sendiri. Jadi ini. Nah, yang ini. Nah, ini kalau tetanya menuju 0, nah 3 teta itu juga menuju 0 enggak? Kalau tetanya itu menuju 0, kan soalnya kan teta menuju 0 ya. Disoalkan teta menuju 0. Apa yang terjadi dengan 3 teta? Ya, berarti sama dengan 3 teta itu juga menuju ke 3 kali 0. Berarti sama dengan 0. Jadi 3 teta itu juga menuju ke 0. Ya, jadi artinya apa? Artinya limit 3 teta menuju ke 0 ini sin 3 teta per 3 teta ini dikali 3 per 2. Kenapa Pak ini harus dirubah 3 teta Pak? Karena yang diketahui itu adalah sin T di teorema ya. Di teorema itu sin T per T, T menuju 0. Jadi ini T, T, T. Kalau di sini 3 teta, berarti ini harus 3 teta, ini juga harus 3 teta. Ya. T, T, T. Jadi ini makanya dirubah T, T, T. 3 teta, 3 teta, 3 teta. Ya. Nah, karena udah sama bentuknya dengan teorema, maka kita boleh langsung pakai. Hasilnya sama dengan 1. Jadi ini hasilnya sama dengan 1 dikali 3 per 2, jadi sama dengan 3 per 2. Nah, gitu ya. Kalau gini aja, boleh nggak langsung 1? Nggak boleh, karena ini nggak ada di teorema ya. Di teorema kan bulannya kalau di sini T, di sini harus T, di sini harus T. Jadi kalau di sini 3 teta, maka di sini juga harus 3 teta. Ya. Tetanya pun juga ada syaratnya, yaitu menuju 0. Di teorema kan dia menuju 0 kan. T-nya menuju 0. Makanya tadi saya cek. Ya, perlu saya cek. Kalau tetanya menuju 0, 3 teta menuju mana? Tinggal dikali kan. Teta ini kan dikali 3. Berarti 0 ini juga dikali 3. 3 teta itu menuju ke 3 kali 0. Berarti. Karena tetanya menuju 0, berarti 3 teta itu yang menuju 3 kali 0. 3 kali 0 itu 0. Jadi 3 teta itu juga masih menuju ke 0. Ya. Oke, gitu ya. Terus, nah, ini nomor berapa? 6. Berapa? Nah, ini ada yang mau kalian tanya nggak? 14. Itu udah selesai. 4, 6. Ada yang mau kalian tanyakan? Karena udah setengah 1. Hampir setengah 1. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Nah, kalau ada nanti silakan japri ya. Silakan japri, nanti saya jawab. Nggak ada ya. Oke, karena nggak ada, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Nanti jam 1 saya akan lanjut dengan anak IF. Kalian silahkan kalau mau lihat rekaman ulangnya, video dengan anak IF. Gitu ya. Oke, hari ini saya tutup. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.